kasih untuk kegiatan supervisi Ibu Delvin. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu kegiatan ini tentunya untuk pengembangan diri Ibu Delvin dan tentunya sebagai seorang guru ini adalah pengembangan atau untuk meningkatkan kompetensi dari seorang guru. Nah, bagi Ibu Delvin kira-kira kelas mana yang akan disupervisi Bu? Kelas 8A. Kelas 8A ya Bu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa? Oke, tujuan pembelajaran di sini saya ingin peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan video yang nanti saya sajikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyusun kalimat terkait kegiatan sehari-hari baik yang biasa mereka lakukan maupun tidak. Jadi ada dua tujuan ya Ibu. Berarti tujuan yang pertama tadi mengidentifikasi, yang kedua itu adalah menyusun. Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu area pengembangan yang akan dicapai itu apa? Area pengembangan yang akan saya buat itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif dan juga PSI. Oke, jadi area pengembangannya ada 3 ya Bu. Berarti yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua itu adalah budaya positif, dan yang ketiga itu adalah pembelajaran sosial emosional. Oke, kira-kira nanti strategi apa yang akan Ibu gunakan? Strategi yang saya lakukan adalah membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Ibu akan menggunakan strategi itu adalah menggunakan media yang menarik ya. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Kalau begitu untuk kegiatan observasi ini kita sampai di sini. Silakan Ibu melanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Greetings to our teacher. Good morning, ma'am. Good morning, my students. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I am good. Okay, students, before we start our lesson, let's pray together. Darius, Let's pray in the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sit down, please. Thank you, ma'am. Okay, I will check your name. Adriano Francisco Viaguere. Yes, ma'am. Okay. Adriano Sulaimanano. Agusta Alexandra Mitikoko. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, baiklah kita melakukan kesepakatan kelas ya, membuat kesepakatan kelas. Apakah kamu setuju? Setuju. Oke, kira-kira anak-anak mau kesepakatan kelas seperti apa? Ayo. Oke, Milan. Disiplin. Oke, yang pertama disiplin. Masih ada lagi? Sudah? Oke, berarti ada apa-apa ini? Disiplin, tanggung jawab, aktif, kerjasama, tertib. Oke, ini kesepakatan yang kita buat bersama ya. Oke, Ibu berharap agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kamu ikuti kesepakatan yang sudah kita buat ini. Kamu sepakat? Sepakat. Oke, kita melakukan mindfulness. Ibu minta kamu tidak melakukan aktivitas apapun ya. Tetap fokus, atur posisi kalian senyaman mungkin. Setelah kamu mendengarkan instrumen tersebut, ya, yang sudah Ibu tayangkan tadi, bagaimana perasaan kamu? Ayo, apa yang kamu rasakan? Ingat Glenn? Lebih rileks. Lebih rileks. Oke, ada yang lain lagi? Ayo. Ya, Darius? Nyaman. Nyaman, rileks, nyaman. Ada lagi? Ayo. Laucia? Lebih tenang. Lebih tenang, nyaman, rileks, tenang. Oke, dari keempat jawaban ini Ibu dapat simpulkan bahwa berarti kamu sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya? Siap? Siap. Are you ready? Go. Oke. Ibu mempunyai kuis dan beberapa pertanyaan untuk kamu. Ibu akan menentukan kata kerja di dalam bahasa Indonesia dan kamu diminta untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Are you ready?
Go. Okay. Membaca in English is Read. read. Okay. Menulis Write. write. Study. Oke. Ini adalah bentuk kata kerja yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Oke, Ibu mempunyai pertanyaan lagi untuk kamu. What are you doing here? What are you doing here? Ada yang tahu artinya? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Iya, kami sedang duduk. Yang akan kita pelajari hari ini apa? Kegiatan yang sedang berlangsung. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ocha. Jadi pelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan berdasarkan video yang disajikan. Yang kedua tentang penilaian. Ya, penilaian itu jadi yang dinilai itu nilai sikap dan juga nilai tugas kelompok nanti ya, presentasi. Clap the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Oke, sit down please. Thank you, Mom. Oke, adik-adik, Ibu akan menanyakan video. Jadi kalian diminta untuk mengamati video dan masing-masing menulis kalimat yang merupakan present continuous. Are you ready? Go. Hi, sweetheart. How are you doing? Hello, Dad. I am doing well. School has been going fine. That's great to hear. What are you doing right now? I am watching TV. That sounds relaxing. What is your mother doing? Mom is cooking dinner. Ah, that's nice. And what is Tom up to? Tom is playing a video game. I see. And what about Grandma? Grandma is reading. That's wonderful. It's nice to know everyone is occupied. By the way, Dad, when will you come back home? I miss you. I miss you too, sweetheart. I will come back on Saturday and we can spend some quality. Oke, ada yang tahu berdasarkan video tadi kira-kira kalimat yang mana yang merupakan present continuous tense? Ayo. Ayo. Yang mana? Iya. How are you doing? How are you doing? Ya. How are you doing? How are you doing? Ayo, ada yang lain? Ya, Glenn? I'm doing well. I am doing well. Good, ya. I am doing well. Oke, ada yang lain lagi? Ya. What are you doing right now? What are you doing right now? Ada lagi? Masih ada? Ya. I'm watching TV. I am watching TV. I am watching TV. Ada lagi? Ya. Mom is cooking dinner. Mom is cooking dinner.
akan belajar mengenai present continuous tense atau yang disebut juga dengan present progressive tense. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai present continuous tense, mungkin ada yang belum paham apa itu tense. Tense adalah perubahan bentuk kata kerja yang dapat mengindikasikan perbedaan waktu. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. I study English every day. I study English every day. I'm studying English right now. I'm studying English right now. I will study English tomorrow. I will study English tomorrow. I studied English yesterday. I studied English yesterday. Jika kita perhatikan pada kalimat-kalimat tersebut, kita bisa lihat bahwa kalimat-kalimat ini memiliki bentuk kata kerja yang berbeda. Jadi, bisa dipastikan bahwa keempat kalimat ini memiliki tenses yang berbeda pula. Nah, di video ini kita akan membahas tense yang ada di kalimat kedua, yaitu present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini atau sekarang. Jadi, misalnya kalian ingin membuat kalimat menggunakan kata sedang, maka kalian tidak perlu mencari bahasa Inggris dari kata sedang di dalam kamus. Tetapi yang mesti kalian ingat adalah bentuk kalimat dari present continuous tense. Nah, bagaimana bentuk kalimat present continuous tense? Dari nama tense-nya, present continuous tense, kita bisa mengetahui rumus dari tense tersebut. Kata continuous menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Cirinya adalah menggunakan verb plus ing atau kata kerja yang ditambah ing di belakangnya. Atau kita sebut saja dengan nama verb ing. Jadi semua tenses yang memiliki nama continuous atau progressive pasti menggunakan verb ing di dalamnya. Contohnya ada present continuous, past continuous, future continuous, dan lain-lain pasti menggunakan verb plus ing atau verb ing. Maka dalam kalimat present continuous tense, kita perlu mengubah base verb atau kata kerja dasar menjadi verb plus ing atau verb ing. Contoh, study menjadi studying, work, working, cook, cooking. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, vokal, konsonan, maka aturan penulisannya adalah kita gandakan huruf yang terakhir, baru kita tambah ing. Huruf konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o, dan huruf vokal adalah huruf a, i, u, e, o. Contohnya ada kata sit, terdiri dari konsonan, vokal, konsonan. Sit, sitting. Kemudian ada swim, berakhiran dengan konsonan, vokal, konsonan. Penulisannya menjadi swimming, double M. Run, running. Kemudian dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, subjek tidak bisa langsung diikuti oleh verb ing, maka kita perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantu pada present continuous tense adalah to be. Di sini kita menggunakan to be dalam bentuk present, karena sesuai dengan nama tense-nya, present continuous tense. To be dalam bentuk present ada 3, am, is, are. Penggunaan to be menyesuaikan dengan subjeknya. Untuk subjek I, menggunakan to be am. Untuk subjek he, she, it, menggunakan to be is. Untuk subjek you, they, we, menggunakan to be are. I am bisa disingkat menjadi I'm. He is bisa disingkat menjadi his. She is, she is. It is, its. You are, your.
They are there. We are we're. Nah, sekarang coba kita membuat satu contoh kalimat present continuous tense. Misalnya kita akan membuat kalimat kita sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Maka untuk kalimat positifnya menjadi we are studying English right now. Subjek we diikuti dengan to be are, kemudian untuk verb study diubah menjadi studying. We are studying English right now. Lalu untuk bentuk negatifnya, kita cukup menambahkan not setelah to be. Maka kalimatnya menjadi we are not studying English right now. Kemudian untuk kalimat tanya, kita letakkan to be di awal kalimat. Maka kalimatnya menjadi are we studying English right now? Kemungkinan jawabannya ada dua. Yes, we are. Atau no, we aren't. Maka bisa kita simpulkan bahwa rumus untuk present continuous tense bentuk positifnya yaitu subject ditambah am atau is atau are ditambah verb in atau verb plus ing. Contoh, I am working. I am working. Aku sedang bekerja. She is cooking. She is cooking. Dia sedang memasak. Yahya is sitting on a chair. Yahya is sitting on a chair. Yahya sedang duduk di kursi. Pada kalimat ini, Yahya menggunakan to be is karena kata ganti Yahya adalah he. Maka kita menggunakan to be is. My friends are swimming. My friends are swimming. Teman-temanku sedang berenang. Pada kalimat ini kita menggunakan to be are karena subjeknya adalah my friends, teman-teman. Kata ganti dari my friends adalah they, maka kita menggunakan to be are. We are running. We are running. Kita sedang berlari. Kemudian untuk bentuk negatif, rumusnya adalah subjek ditambah am not atau is not atau are not ditambah verb plus ing atau verb in. Is not bisa disingkat menjadi isn't. Dan are not bisa disingkat menjadi aren't. Contoh kalimatnya, I am not working. I am not working. Aku tidak sedang bekerja. She is not cooking. She is not cooking. Dia tidak sedang memasak. Yahya is not sitting on a chair. Yahya is not sitting on a chair. Yahya tidak sedang duduk di kursi. My friends are not swimming. My friends are not swimming. Teman-temanku tidak sedang berenang. We are not running. We are not running. Kita tidak sedang berlari. Selanjutnya untuk bentuk kalimat tanya, rumusnya adalah am atau is atau are ditambah subjek ditambah verb plus ing atau verb in. Contoh, am I working? Am I working? Sekarang perhatikan gambar ini ya. Lalu masing-masing diminta untuk menentukan gambar tersebut kira-kira tentang apa berdasarkan pertanyaan ya. What is he doing? What is he doing? Ya, coba kita lihat gambar baik-baik. Ada yang tahu artinya what is he doing? Ayo. Oke, good job. Tepuk tangan dulu untuk ya. Oke.
Ya, Amel? Apa yang sedang mereka lakukan? Good. Tepuk tangan untuk Amel ya. What are they doing? Apa yang sedang dia lakukan? Kira-kira berdasarkan gambar itu dia sedang ngapain? Mereka sedang apa? Menonton TV. Menonton bahasa Inggrisnya apa? Watch. Ketika masuk dengan present continuous ditambahin menjadi watching. Ya. Berarti jawabannya bagaimana? What are they doing? They are watching TV. Good. Okay, next. Is it sleeping? Gambar apa itu? Kucing. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Ya. Is it sleeping? Yes, It is. Iya, yes it is ya, karena kucingnya sedang tidur ya. Yes, it is. Ya. Oke. Is he swimming? No. Kamu tahu tidak artinya apa? Artinya apa? Oke, apakah dia sedang berenang? Berdasarkan gambar tersebut, apakah dia sedang berenang? Tidak. Tidakkah? Dia sedang apa ini? Belajar. Belajar bahasa Inggrisnya? Study. Ya, study. Study itu kata kerja ketika ditambah dengan ing menjadi Study. Jadi dia sedang belajar. He is studying. Ya, he is studying. Kalau ini tadi pertanyaannya, is he swimming? Jadi the answer is no. No, he is not. Good. Membentuk kelompok, ya. Ayo. Kelompok satunya di sini, 2, 3, dan 4. Kamu diminta untuk menuliskan kegiatan mereka atau orang lain lakukan, ya, di lingkungan sekitar, ya, lingkungan sekitar yang ada di dalam kelas ini maksudnya, ya. Oke, nanti dikerjakan di sini. Ya. Misalnya, Caca sedang menulis Caca itu kan subjek, lalu dituduhnya apa kalau Caca? Is ya. Oke, Caca is menulis bahasa Inggris. Menulis write. Jadi kalau masuk di dalam present continuous dia ditambah dengan apa tadi boleh? Ditambah dengan ing menjadi writing. Jadi Caca is writing. Oke, good. Oke, kelompok ini. Misalnya dengan ibu dalam bahasa Indonesia misalnya Julia sedang duduk. Maksudnya Julia sedang duduk ya. Julia harus paham ini kata sendiri ya. Julia is sitting. Duduk bahasa Inggrisnya sit. Karena di dalam present continuous dia menjadi sitting ya. Julia is sitting. Lagi. Oke, kelompok yang ini coba bisa oke, kamu mau ibu Delvin sedang mengajar tapi dari good, yang pintar-pintar ya. Miss Delvin is teaching right now. Mengajar itu teach. Ketika dia masuk di dalam present continuous, jadi kamu dengan ini jadi teaching, artinya sedang. Ya, paham? Amin. Okay, give applause for group 1. Good morning, my friends. Good morning. We
Number 2, she is writing. She is writing. Okay, ya. Number 3, I am reading. I am reading. Okay. Number 4, we are discussing right now. Yeah, we are discussing right now. Ayo. Number 5, we are studying right now. We are studying, ya. We are studying right now. Okay. Thank you. Okay. Give applause for everyone. Okay. Good morning, everybody. Good morning. Thank you so much for the opportunity. Now I will present you about of our discussing session. Number 1, they are studying right now. Number 2, They are studying right now. Okay. 2, we are discussing right now. Number Okay. 3, Glenn is writing. Number 4, Chico is sitting. Number 5, Miss Delphine is teaching right now. Yeah. Number 6, I am talking now. Number 8, Putri talking with Janet. Number 9, I am standing. Thank you. I am standing. Okay, give applause for. Supaya lebih paham lagi tadi kan ada yang bilang Miss Delphine apa? Is teaching right now. Yeah, is teaching right now. Nah, ini yang menjadi subjek ya. Delphine itu menjadi subjek. Is itu adalah doing. Sedangkan teach itu ya, teaching itu adalah verb ditambah dengan in. Yang artinya apa tadi? Sedang ya, sedang mengajar. Ini verb ditambah dengan in yang artinya mengajar, berarti ditambah menjadi sedang mengajar. Right now. Ya. Keterangan ya. Nah, sekarang ya. Miss Delphine sedang mengajar sekarang. Tadi kita belajar tentang apa? Present continuous tense. Present Continuous tense. ya, present continuous tense. Ada yang tahu apa itu present continuous? Kegiatan sedang berlangsung. Kegiatan Yang sedang berlangsung. kegiatan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi. Apakah kalian selama pembelajaran tadi merasa kesulitan? Ada yang merasa kesulitan di saat proses pembelajaran tadi? Tidak. Tidak? Tidak. Apakah tujuan pembelajaran tadi? Ada 3 tujuan ya? Tercapai tidak? Tercapai. Oke. Apa hal yang menyenangkan pada saat proses pembelajaran tadi? Oke, saat mendengarkan instrumen dan menyimak video. Ibu berharap apa yang kamu sudah pelajari tadi kamu ingat baik-baik ya, jangan sampai lupa. Ya, jangan sampai lupa. Next meeting we are going to learn about past tense. I think is enough for today. Satu orang pimpin kita dengan doa ya. Let's pray in the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. in the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke. Selamat siang kita semua. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Delphine karena sudah bersedia untuk dijadikan objek pada kegiatan pasca observasi oleh Ibu Desi.
materi percakapan dan hasil analisis data observasi gerakan guru, kemudian bagaimana melakukan percakapan yang membangun, kemudian adanya percakapan perencanaan area pengembangan dan rencana aksi pengembangan diri. Sampai sini Ibu bisa memahami. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelum saya memberikan beberapa pertanyaan, saya ingin menjelaskan dulu tujuan dari pasca observasi ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Saya langsung dengan pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Oke, terima kasih Ibu. Jadi perasaan saya merasa senang karena dipercayakan sebagai objek yang mau diobservasi. Baik Ibu, terima kasih banyak karena dalam supervisi observasi ini Ibu merasa senang dalam menjalankannya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, apa tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran, saya ingin peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan berdasarkan video yang saya sajikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyusun kalimat terkait kegiatan sehari-hari, baik yang biasa dilakukan maupun yang tidak. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran Ibu. Yang pertama tadi mengidentifikasi, lalu yang kedua itu adalah menyusun. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai? Sudah tercapai. Oke, sudah tercapai ya Bu. Mengapa menurut Ibu sudah tercapai? Dilihat dari partisipasi peserta didik. Oke, baik. Jadi tercapainya itu dilihat dari partisipasi peserta didik ya. Adakah tantangan Ibu rasakan selama proses pembelajaran? Ada ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu boleh menceritakan? Tantangan yang saya rasakan di saat pembelajaran bahasa Inggris, sebagian dari siswa merasa bahasa Inggris itu sulit, jadi mereka kurang antusias untuk belajar bahasa Inggris. Jadi peserta didiknya kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris ini. Mungkin mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit. Karena mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu sulit, jadi mereka kurang partisipasi. Iya. Kira-kira bagaimana solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Mungkin saya bisa menyiapkan media yang lebih menarik sehingga membuat mereka untuk minat terhadap bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris. Jadi untuk mengatasi tantangan ini, Ibu akan menyediakan media yang lebih menarik untuk mereka ya Bu. Kalau begitu, kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Membuat pembelajaran yang lebih menarik. Oke, baik. Jadi strategi yang akan Ibu lakukan ke depan adalah membuat pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan strategi tersebut? Pada pertemuan berikutnya. Baik, jadi Ibu akan melakukannya pada pertemuan berikutnya ya Bu. Apa area pengembangan yang Ibu sudah buat pada pembelajaran ini Bu? Area pengembangan yang sudah saya buat di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan juga PSE. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu lakukan pada pembelajaran ini adalah pembelajaran berdiferensiasi, PSE, dan juga budaya positif ya. Iya. Apakah area pengembangan ini telah tercapai? Ada dua yang sudah tercapai dan satunya yang belum. Satu itu adalah berdiferensiasi yang belum. Oke, baik. Jadi duanya sudah tercapai ya, antara budaya positif dan PSE, pembelajaran berdiferensiasinya yang belum tercapai. Ya. Baik, kira-kira bagaimana rencana pengembangannya? Kedepannya saya akan mengembangkan lagi tentang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Jadi area pengembangannya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kira-kira bagaimana rencana pengembangannya? Akan saya laksanakan. Apa rencana aksi pengembangan ini? Rencana aksi pengembangan diri saya akan laksanakan pada pertemuan berikutnya. Baik, jadi rencana aksinya itu Ibu akan melakukan pada pertemuan berikutnya ini. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Walaupun saya sudah terbiasa diobservasi, tetapi saya tetap merasa gugup
Walaupun sudah sering diobservasi ya Ibu, tapi masih ada rasa gugupnya. Iya, iya. Untuk pertanyaan berikut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini? Kegiatan ini sangat membantu saya untuk mengevaluasi diri, untuk lebih fokus mengembangkan kompetensi diri. Oke, baik. Jadi kegiatan ini atau kegiatan coaching ini membantu Ibu untuk mengevaluasi diri ya. Apa yang Ibu akan laksanakan setelah percakapan ini? Yang akan saya lakukan adalah terus belajar dan berkolaborasi untuk mengembangkan diri demi peserta didik. Jadi yang akan Ibu lakukan setelah percakapan ini adalah terus belajar dan berkolaborasi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan hasil observasi. Jadi baik, dari hasil observasi yang kemarin sudah saya lakukan, dari pengamatan saya Ibu, yang sudah Ibu jalankan dari area pengembangan Ibu itu ada 2. Yang pertama itu adalah budaya positif dan juga PSE, dan yang belum nampak itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya lanjut dengan refleksi Ibu. Untuk Ibu, untuk kegiatan selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi, dan dalam refleksi ini saya menggunakan refleksi 4P. Saya akan menanyakan tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga penerapan. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama Ibu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya dapat mengetahui kekurangan selama proses pembelajaran di dalam kelas, dan bagaimana saya harus membuat perubahan ke arah yang lebih baik agar dapat meningkatkan kompetensi diri saya. Oke, baik. Jadi yang Ibu dapatkan dari percakapan ini adalah mengetahui kekurangan selama proses pembelajaran di dalam kelas. Kira-kira apa perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Senang karena percakapan coaching ini membantu saya untuk mengevaluasi diri saya. Oke, baik. Jadi perasaannya senang Ibu karena bisa mengetahui atau bisa mengevaluasi tentang diri kita sendiri. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan lebih meningkatkan kompetensi diri saya dan mengikuti berbagai webinar dan juga lokakarya. Jadi yang akan Ibu lakukan ke depan itu adalah mengikuti kegiatan webinar dan juga lokakarya untuk meningkatkan kompetensi diri. Oke, baik Ibu Delvin, terima kasih banyak, dan sekarang waktu dan kesempatan saya serahkan kembali ke Ibu Gunakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Desi. Luar biasa sekali percakapan coaching pada tahap pasca observasi ini. Saya melihat ada prinsip-prinsip coaching di sini, adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, dan adanya memaksimalkan potensi. Baik Ibu, bagaimana perasaan setelah melakukan praktik pada pasca observasi ini? Perasaannya senang, lega karena kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Senang sekali. Kemudian apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi? Dari kegiatan percakapan pasca observasi ini, saya juga bisa mengetahui bagaimana proses dalam kegiatan pembelajaran, terutama area-area pengembangan mana yang harus dilakukan oleh seorang guru. Terima kasih Ibu. Kemudian apa yang akan Ibu terapkan ke depannya setelah ini? Yang akan saya terapkan itu dalam proses pembelajaran, setelah dilihat dari hasil observasi tadi, bahwa terutama mengenai kurangnya keaktifan siswa, tentunya kita sebagai guru harus bagaimana caranya kita menyiapkan pembelajaran lebih kreatif, menarik, sehingga membangun suasana yang nyaman untuk siswa dan mereka lebih aktif dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana membangun suasana yang nyaman agar siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu ya Ibu. Baik, untuk Ibu Delvin dan Ibu Desi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa percakapan coaching ini adalah percakapan yang membangun, bukan untuk menghakimi kita sebagai guru, tetapi lebih kepada bagaimana membantu kita dalam meningkatkan